Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan akhiran NIM 028. Perkenalkan, nama saya Fikadi Putra dengan NIM akhiran 074. Perkenalkan, saya Ronaldo Manurung dengan akhiran NIM 044. Saya Saskia Amadi dengan NIM akhiran 058. saya Muhammad Nurdet dengan akhiran NIM 010. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas studi khusus kita, yaitu aktivitas hidrotermal terhadap mineralisasi dan implikasi tektonik di daerah gunung api bawah laut Kawayo Barat, Perairan Sangihe, Sulawesi Utara. Informasi umum. Lokasi lapangan keras bumi di Kepulauan Sangihe merupakan suatu busur kepulauan gunung api. Kawasan ini ditempati oleh sejumlah gunung api aktif seperti Gunung Api Ruang di Pulau Ruang. Gunung api bawah laut Kawayo Barat merupakan penemuan yang fenomenal di wilayah perairan Sangihe, Sulawesi Utara. Kawayo Barat merupakan gunung api bawah laut yang memiliki bentuk kerucut dengan puncaknya berada di kedalaman laut sekitar 1.860 meter dan dasarnya pada kedalaman sekitar 5.400 meter. Selanjutnya yaitu kondisi geologi. Ini merupakan daerah penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian, busur gunung api Minahasa Sangihe menurun Miocen tengah sampai kuartal, merupakan hasil dari subduksi aktif ke arah barat dan dari penunjangan ganda dari lempeng laut Maluku. Penunjangan ganda dari LM ke arah barat membuat sudut kemiringan penunjangan yang besar 45 derajat sampai pada kedalaman 600 km yang menutup busur gunung api Sangihe. Sementara itu, busur Halmahera berkaitan dengan penunjangan miring ke timur yang relatif landai sebesar 30 derajat dari LLM sampai pada kedalaman 200 sampai 229 km. Data seismologi dan studi tomografi memberikan informasi terhadap pola subduksi ganda dari LLM. Oke, baik. Selanjutnya untuk informasi umum, terdapat struktur geologi di mana struktur utama adalah penunjaman ganda dari lempeng laut Maluku yang membentuk busur gunung api Sangihe di sisi barat dan busur gunung api Halmahera di sisi timur. Kegiatan hidrotermal dikontrol oleh kelurusan struktur yang berarah dari barat laut hingga ke tenggara. Ada keteraturan di mana kegiatan gunung api 2 berada pada bagian tenggara pulau, sedangkan gunung api aktif dan relatif muda berada pada ujung barat laut pulau. Oke, yang berikutnya adalah tahapan pengembangan lapangan di mana harga mineral yang menjulang tinggi membuat penambangan lepas pantai tidak terelakkan. Dengan kemajuan teknologi, manusia bisa untuk menambang mineral di dasar laut. Para ahli Cina memperkirakan penambangan komersial yang berada di bawah laut bisa banyak mengandung tembaga, nikel, kobalt, dan mineral penting lainnya. Penambangan ini dapat dimulai pada awal 2030. Kemudian berikut merupakan referensi kami yang berasal dari oxmine.com. Berikutnya ada studi khusus. Yang pertama tujuan, yang pertama itu untuk mengidentifikasi kegiatan hidrotermal di Kawayo Barat dan pengaruhnya oleh aktivitas tektonik. Yang kedua, membuktikan adanya mineralisasi berupa endapan sulfida dan emas yang diindikasi karena adanya aktivitas hidrotermal gunung api bawah laut. Selanjutnya data dan metodologi. Data yang didapatkan dari pengukuran batimetri bawah laut. Yang kedua ada menggunakan kendaraan bawah laut tanpa awak atau remotely operate vehicle atau ROV untuk mendapatkan nilai CTD. CTD yang didapatkan untuk mengetahui suhu, pH, dan salinitas dan kekeruhan air, dan juga adanya pengambilan contoh batuan dasar laut untuk memvalidasi dan klarifikasi kegiatan hidrotermal atau gunung api di bawah laut. Dilakukannya analisis sifat fisik air laut seperti kandungan gas metan, pH, dan kandungan NN. Teramati adanya kandungan gas metan melebihi 25 ml per LP, menandakan adanya influx fluida ke dalam air laut. Berikut adanya ROV, dan di sebelahnya ada ruangan untuk mengontrol langsung di bawah laut dari ROV tersebut. Oke, selanjutnya dalam studi khusus ini kita dapat hasil yang dimana kita melihat bentuk morfologi gunung api dasar laut yaitu Kawayo Barat didapatkan dari pemetaan batimetri yang dilakukan dengan current temperature gauge. Yang selanjutnya yaitu terjadi peningkatan metan dan mangan di
daerah sekitar Gunung Kawi Barat yang dilakukan melalui pengukuran CTD ini, yang dimana menunjukkan adanya material dan aktivitas hidrotermal yang ketika didekatkan alat CCTD ini dibaca peningkatan dalam 2000 atau 1500 ini terjadi peningkatan metan dan mangan tersebut. Next. Oke, dan hasil selanjutnya yaitu adanya proses alterasi atau perubahan mineralisasi yang dimana batu asal yang semulanya abu-abu menjadi putih karena adanya mineral lempung yang terubahkan melalui proses hidrotermal. Dan selanjutnya dilihat mineralisasi berupa pembentukan mineral sulfida dan mineral logam, di mana setelah dilakukan penyampelan didapatkan kandungan logam emas seperti Au 5,29, sedangkan Cu 17-27 ppm dan Zn 52,79 ppm. Data ini menunjukkan kandungan logam mulia yang didapatkan pada Gunung Kawi Barat. Sehingga dari data ini kita dapat memvalidasi data yang sebelumnya yang dimana telah ada pada tahun 2001. Oke, setelah melakukan kita berikan informasi umum dan studi khusus, kita mendapatkan kesimpulan yang berupa pergerakan aktif lempeng tektonik di Maluku membentuk adanya struktur dasar laut yang menjadi zona lemah, tempat mengalirnya fluida hidrotermal. Di mana aktivitas hidrotermal di Gunung Api Laut Kawi Barat tersebut, perairan Sulawesi Utara, merupakan penemuan yang pertama kali di Indonesia. Dan fluida hidrotermal tersebut berasal dari air laut, di mana kegiatan hidrotermal dipengaruhi langsung oleh air laut di sekitarnya. Dan selanjutnya dari identifikasi adanya gejala perubahan hidrotermal disertai mineralisasi yang menghasilkan mineral sulfida yang berasosiasi dengan mineral logam seperti besi, logam, mangan dan sebagainya. Dan juga dilihat logam ekonomis yang ditemukan seperti emas, Zn dan lain-lain seperti nikel. Data ini menunjukkan bisa dilakukan pengembangan seperti penambangan bawah laut yang bisa dilakukan. Mungkin setelah dijelaskan teman saya tadi, peneliti dari Cina telah melakukan penelitian yang bisa dilakukan penambangan bawah laut di sekitar area Kawi Barat ini sekitar 2030. Hanya butuh dukungan pemerintah pastinya untuk mengeksplorasi Gunung Kawi Barat ini. Di sini saya Raffi Davis Fernanda dengan NIM 101220050. Kesimpulan, pergerakan aktif lempeng tektonik di Maluku membentuk adanya struktur dasar laut yang menjadi zona lemah, tempat mengalirnya fluida hidrotermal. Aktivitas hidrotermal di sekitar Gunung Api Bawah Laut Kawi Barat, perairan Sangihe, Sulawesi Utara, merupakan penemuan yang pertama kali langsung dari bawah laut perairan Indonesia. Fluida hidrotermal tersebut berasal dari laut dan masuk melalui rekahan-rekahan di dasar laut, lalu terpanaskan oleh pancaran panas magma di sekitar kawasan tersebut. Diidentifikasi adanya gejala ubahan hidrotermal disertai mineralisasi yang menghasilkan mineral sulfida yang berasosiasi dengan mineral logam seperti besi dan mangan. Di sekitar aktivitas hidrotermal, hasil analisis logam dari sampel Kawi Barat memiliki kandungan logam emas atau Au ppb 5-29, Cu 17-27 ppm dan Zn 52-79 ppm. Data ini menunjukkan kandungan logam ekonomis Kawi Barat. Dengan adanya mineral logam yang ekonomis, perlu adanya tindak lanjut terkait kegiatan eksplorasi pada bawah permukaan laut dengan penerapan sistem pertambangan bawah laut. Maka mengoptimalkan hasil sumber daya alam di bidang hidrotermal khususnya pada tipe oseanik. Pada Gunung Kawi Barat terdapat sistem panas bumi yang dicirikan dengan adanya manifestasi berupa asap dan gelembung panas yang keluar dari cerobong dan rekahan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.